Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Muhammad Farhan Putra dengan NIM 0502 1181924 akan menjelaskan tentang laporan praktikum rekayasa pengairan dan drainase dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Ektual Saleh MS. Yang pertama adalah survei lapangan. Survei lapangan lokasi peninjauan terdiri dari 5 lokasi yang bertempat di Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Survei dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 13 November 2021. Selanjutnya, lokasi 1 kuliah lapangan. Bisa dilihat bahwa gambar 2 adalah rawa lebak di Pemulutan. Pada lokasi 1, meninjau tentang rawa lebak merupakan ekologi yang terendam air pada periode waktu musim hujan dan kekeringan pada periode musim kemarau. Pada saat terendam air, tinggi muka air tidak dapat dikendalikan secara gravitasi, sehingga tinggi muka air di lahan sawah rawa lebak tidak dapat memenuhi sesuai kebutuhan tanaman. Sebaliknya, pada waktu musim kemarau, lahan sawah akan kering, tanaman akan mengalami kekurangan air. Salah satu teknologi yang dikembangkan masyarakat untuk mengendalikan air di lahan rawa lebak dengan folder mini yang luasnya 250 sampai 1000 hektar. Rancangan pengendalian sistem polder ini dilakukan dengan membangun saluran penampung air, pompa pembuangan atau drainase, dan yang terakhir adalah pemasok irigasi air. Selanjutnya adalah lokasi 2 kuliah lapangan. Bisa dilihat, gambar 3 adalah pintu air drainase di Pemulutan. Pada lokasi 2 menjelaskan tentang pintu drainase. Pintu air drainase dioperasikan pada kondisi tertentu. Dengan ketentuan, pintu ditutup penuh pada saat elevasi muka air di sebelah hilir, pintu lebih tinggi daripada elevasi muka air di saluran drainase. Pintu dibuka penuh pada saat elevasi muka air di sebelah hilir, pintu lebih rendah daripada elevasi muka air di saluran drainase. Untuk lebih mengoptimalkan fungsi pintu air sebagai bangunan pelengkap sistem drainase, maka jika memungkinkan pada setiap posisi pintu air dilengkapi dengan pompa. Baiklah, selanjutnya adalah lokasi 3 kuliah lapangan. Bisa dilihat adalah gambar sistem drainase. Yang pertama adalah sistem saluran primer. Saluran utama atau saluran primer yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif lebih besar. Saluran primer adalah saluran yang menerima masukan aliran dari saluran-saluran sekunder. Saluran primer relatif besar sebab letak saluran paling kiri. Aliran dari saluran primer langsung dialirkan ke badan air. Adalah saluran utama yang menerima masukan aliran dari saluran sekunder. Dimensi saluran ini relatif lebih besar. Akhir saluran primer adalah badan penerima air. Baiklah, selanjutnya adalah sistem saluran sekunder. Saluran terbuka atau saluran tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya dan meneruskan ke saluran primer. Dimensi tergantung dengan debit yang dialirkan. Saluran terbuka atau saluran tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran-saluran tersier dan meneruskan aliran ke saluran primer. Adalah saluran terbuka atau tertutup yang berfungsi menerima aliran air dari saluran tersier dan limpasan air dari permukaan sekitarnya. Dimensi saluran tergantung pada debit yang dialirkan, meneruskan air ke saluran primer. Baiklah, yang selanjutnya adalah sistem saluran tersier. Saluran drainase yang menerima air dari saluran drainase lokal. Sistem saluran awal yang melayani kawasan kota tertentu seperti kompleks perumahan, areal pasar, perkantoran, areal industri, dan komersial. Saluran drainase menerima aliran air langsung dari saluran-saluran pembangunan rumah-rumah. Umumnya, saluran tersier ini adalah saluran kiri kanan jalan perumahan. Ketentuan umum untuk desain drainase tersier agar dapat menghindari dari kerusakan bahu jalan akibat genangan dan erosi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah ketinggian permukaan bibir drainase tersier di sisi jalan tidak boleh lebih tinggi dari bahu jalan. Disesuaikan dengan kondisi jalan, kemiringan as jalan menuju ke permukaan bibir drainase tersier di jalan adalah 2-3%. Pemeliharaan saluran tersier meliputi kegiatan pengangkatan kotoran atau rumput di tengah saluran. Kegiatan ini sebaiknya dilakukan bersama dengan pemotongan rumput di tepi saluran. Selanjutnya adalah pembentukan dan perapian tanggul saluran tersier. Hal ini dilakukan bila terjadi kerusakan tanggul akibat retakan. Selain memelihara saluran tersier, bangunan yang ada di saluran seperti pintu air yang dipelihara.
Selanjutnya, pemeliharaan yang harus dilakukan adalah penimbunan dan pemadatan timbun pada bangunan tersier, penambahan cerucuk gelam pada sayap bangunan tersier untuk menambah benturan langsung pada bagian sayap dan memperkokoh bangunan tersier. Selanjutnya adalah lokasi 4 kuliah lapangan. Bisa dilihat adalah pintu air. Pintu air merupakan bangunan memotong tanggul sungai yang berfungsi sebagai pengaturan aliran untuk membangun drainase, penyadapan, dan pengaturan lalu lintas air. Pintu air sebagai penyadap berfungsi untuk mengatur besarnya debit air yang dialirkan ke dalam sistem saluran air, sehingga pintunya dapat diatur sesuai dengan debit yang diinginkan. Ditinjau dari konstruksinya, secara garis besar, pintu air dapat dibedakan dalam 2 tipe, yaitu pintu air saluran terbuka atau disebut pintu air saluran gate, dan pintu air saluran tertutup atau disebut pintu air saluran terowongan slush. Pintu air saluran umumnya dibangun pada sistem saluran air yang besar-besar, sedangkan pintu air di terowongan dibangun pada sistem saluran air yang relatif kecil. Walaupun demikian, kadang-kadang di bangunan pula pintu air terowongan yang ukuran cukup besar pula. Pintu air dengan roda, roller gate, fixed well gate, berbentuk 4 persegi panjang dan dibantu dengan beberapa roda agar mudah untuk membuka dan menutupnya. Banyak digunakan untuk debit air yang lebih besar dibandingkan pintu air geser. Pintu ini banyak digunakan untuk bangunan pengambilan dan pengaturan aliran air sungai di sebelah hilir, waduk atau waduk alam agar debitnya tidak banyak berubah. Selanjutnya adalah lokasi terakhir, yaitu lokasi 5 kuliah lapangan. Bisa dilihat adalah kolam ternak ikan lele. Penyiapan kolam ternak budidaya ikan lele ada berbagai macam tipe kolam yang bisa digunakan untuk budidaya ikan lele. Setiap tipe kolam memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing bila ditinjau dari segi usaha budaya. Untuk memutuskan kolam apa yang cocok, harap pertimbangkan kondisi lingkungan, ketersediaan tenaga kerja, dan sumber dana ada. Tipe-tipe kolam yang umum digunakan dalam budidaya ikan lele adalah kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, jaring apung, dan keramba. Namun dalam artikel ini kita akan membahas kolam tanah, mengingat jenis kolam ini paling banyak digunakan oleh para peternak ikan. Baiklah, mungkin itu saja hasil pembahasan tentang laporan kuliah lapangan. Saya akhiri, bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.